bahkan masa COVID sekalipun itu dugaan praktek korupsi besar sekali. Betul. Bukan hanya terkait dengan pengadaan APD, Betul. atau alat cek COVID. Betul. Banyak lagi masalah-masalah lain. Bahkan bansos pun dugaannya korupsi. Dan lebih parah lagi, sudah dugaan korupsinya dibicarakan banyak orang dan bisa menjadi rahasia umum lah gitu ya. Itu belum ada yang ditangani dengan konkret sampai hari ini. Gitu ya. Kita bisa cek dari berbagai sumber data, Bang. Misalnya kalau kita bicara soal oligarki, kita bicara soal kartel, kita bicara soal kleptokrasi, Bang. 60% Bang, anggota DPR kita itu juga menyaru sebagai pengusaha, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membicarakan mengenai indeks persepsi korupsi Indonesia. Kemarin kita tahu bersama bahwa dari Transparansi Internasional telah menyampaikan rilisnya terkait dengan indeks persepsi korupsi. Oleh karena itu pada hari ini kita bersyukur berkesempatan hadir rekan kita dari Transparansi Internasional Indonesia, Mas Wawan. Apa kabar Mas Wawan? Alhamdulillah sehat Bang Novel. Iya, sehat dan hari ini stagnan ya. Iya. Tapi katanya stagnan apa turun yang betul ya? Stagnan. Stagnan kita ya? Stagnan. Iya. Kalau melihat ini Mas Wawan dari indeks persepsi korupsi Indonesia kan indikatornya banyak. Nanti saya minta Mas Wawan cerita ya. Kenapa saya ingin menggambarkan itu? Karena begini Mas Wawan, kalau kita lihat orang semua, terutama orang-orang yang memperhatikan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, itu semuanya berpikirnya akan turun. Kenapa? Karena praktek korupsi yang terjadi di KPK bahkan melibatkan pimpinan KPK, terus ada masalah di soal demokrasi di Mahkamah Konstitusi, dan ada beberapa hal lain lagi yang kemudian orang yakin ini pasti turun dengan situasi ini. Tapi ternyata ketika dibilang stagnan, orang berpikir loh, ini apa yang membuat pertimbangan kemudian menjadi stagnan? Mas Wawan bisa diceritakan Mas Wawan? Ya, terima kasih Bang Novel. Jadi kenapa ini stagnan? Salah satunya adalah kita bicara metodologi Bang ya. Oke. Secara metodologi data yang kita ambil itu dalam setiap 1 tahun berjalan CPI itu adalah pada medio awal tahun sampai dengan sekitar akhir tahunnya itu diambil September-Oktober. Jadi pas Oktober tahun berjalan itu pasti kita tutup. Jadi kalau untuk peristiwa CPI 2023 biasanya data akan kami kumpulkan mulai Januari 2023 atau bahkan November 2022 sampai dengan Oktober 2023. Nah setelah itu stop gitu ya. Nah terus yang kedua seringkali karena pengambilan datanya juga tidak serentak gitu ya. Ada beberapa sumber data yang diambil di bulan Juni dan kemudian ada yang kemudian bahkan bulan Maret tahun 2023. Nah, jadi ada beberapa peristiwa di akhir-akhir periode 2023 ini di Oktober, November, Desember itu tidak tercover dalam riset itu gitu ya. Sehingga itulah yang membuat mungkin karena ingatan publik kita sangat pendek misalnya 3 bulan terakhir padahal kondisinya kayak gini kenapa tidak ini karena tadi Bang kita ngukurnya dari November 22 sampai dengan September atau bahkan awal Oktober 2023 gitu. Iya. Atau mungkin karena masalahnya terlalu banyak jadi bertumbuk-tumbuk barangkali ya. Orang ingat mungkin 3 kasus yang terakhir. Betul. Tapi yang ingin kita tahu gini Mas Wawan. Yang menjadi variabel penilaian itu apa saja dan kemudian gambarannya seperti apa cara mendapatkan fakta-fakta itu? Ya, yang pertama adalah indikator Bang Novel. Jadi dalam CPI itu kita menggunakan 13 indikator. 13 indikator utama, 13 indikator ini adalah 13 survei yang dilakukan oleh 12 lembaga kredibel di dunia. Ada Bertelsmann Foundation, ada World Economic Forum, ada Political Research Service, bahkan yang untuk kelas Asia ada Political Economic Risk Consultancy gitu ya. Ada World Bank dan sebagainya. Nah, data-data inilah yang mereka konsisten tiap tahun mengeluarkan sebanyak 180 negara gitu ya. Dan kemudian data itu kita olah, kita ambil absorb yang terkait dengan pertanyaan korupsinya, Bang. Nah, di Indonesia saat ini kita terdiri dari 8 indeks saja dari 13 itu. 8 8. Nah, seringkali juga ada pertanyaan gini Bang, wah ini persepsi nih.
bukan fakta. Iya. Tetapi kalau kita belajar persepsi tapi bukan asumsi kan ya? Bukan asumsi, Iya. Karena persepsi hari ini yang kita susun melalui CPI itu ada 3, Bang. Oke. Satu adalah soal pengetahuan. Iya. Yang kedua soal pengalaman. Oh iya. Yang ketiga adalah soal ekspektasi atau harapan. Jadi bukan asumsi, Bang. Iya. Jadi kalaupun misalnya ini kan survei pakar dan survei pebisnis. Jadi pebisnis yang kita tanyain itu dia pasti punya pengetahuan, Bang. Iya. Soal korupsi. Makanya tadi saya katakan ini persepsi bukan asumsi, karena kalau kemudian dibandingkan dengan fakta seolah-olah persepsi ini seolah-olah menjadi jauh, padahal persepsi ini bisa diukur. Betul, gitu ya. Betul, Bang. Dan sekarang malah justru pertanyaannya dibalik, bagaimana mengukur fakta, Bang? Iya. Nah, karena begini, kalau kita bicara soal korupsi hari ini, korupsi itu kan sesuatu yang ilegal dan pasti ditutup-tutupi. Oke, betul. Dia akan terbuka saat ada investigasi, baik itu dilakukan oleh lembaga independen seperti jurnalistik atau apapun, atau bahkan lembaga penegak hukum. Atau korupsi itu akan ketahuan skandalnya kalau dia pada tahap penyidikan bahkan sampai pada penuntutan. Iya, nah, betul. Ini tergantung politik hukum masing-masing negara. Iya. Misalnya begini, Bang. Indonesia tahun 2023 menangkap 100 koruptor gitu ya. Iya. Terus dibanding misalnya negara lain yang menangkap hanya 1 koruptor. Tapi kakap. Gitu misalnya. Nah, apakah itu bisa dibandingkan Indonesia jauh memberantas korupsi lebih baik? Nggak bisa, Bang. Iya. Padahal atau faktanya banyak. Yang ditangkap 1 itu berarti sudah korupsi sudah sedikit, karena bisa jadi nggak ditangkapi ya. Betul, betul Bang. Nah itu kalau soal bersandar pada kasus yang ditangani, termasuk pengembalian negara yang itu kan politik hukum sebuah negara yang beda-beda. Betul. Memang ada satu standar umum yang biasa dipakai UNCAC, Bang. United Nations Convention Against Corruption. Tapi nggak semua negara itu meratifikasi itu. Oh iya. Nah bahkan contohnya Indonesia, kita sudah meratifikasi saja, masih banyak compliance kepatuhan yang tidak kita penuhi, Bang. Betul. Jadi kalau itu dijadikan standar itu akan susah. Ada lagi Jakarta Principle 2012 kita punya. Itu aja kita juga nggak, acaranya di Jakarta, Bang. Kita sendiri nggak patuh terhadap itu gitu, Bang. Jadi berangkat dari situ kalau kita bicara soal fakta, soal realita hari ini, kita akan bicara soal persepsi yang banyak, terkumpul dari banyak pihak, itulah yang akan mendekati fakta, akan mendekati realita, gitu, Bang. Sehingga kenapa sebenarnya tidak fair kalau kita membandingkan CPI itu dengan negara yang misalnya indikatornya sedikit. Misalnya begini, Indonesia pernah dibandingkan dengan Brunei Darussalam, Indonesia pernah dibandingkan dengan Timor Leste. Indeks mereka hanya 3 atau 4, Bang. Kita 8. Jadi kalau mau dibandingkan, kita itu dengan Singapura, kita itu dengan Malaysia misalnya. Itu banyak, sama 8. Sama-sama 8. Nah, dan itu mendekati fakta, Bang. Iya. Nah, terus yang berikutnya di 8 indikator itu namanya ini survei, Bang. Alat ya. Pasti instrumen itu pasti ada keterbatasannya. Kami hanya bicara soal misalnya penyuapan, gratifikasi, pembentukan undang-undang yang penuh dengan korupsi politik, proses politik dalam penunjukan pejabat gitu ya, dan konflik kepentingan. Nah, kami membatasi diri di situ. Jadi kami juga tidak bicara kalau misalnya begini soal pencucian uang gitu ya. Jadi ada nih beberapa negara yang tinggi CPI-nya, Bang, tapi jadi tempat pencucian uang. Kok bisa tinggi? Ya, tapi karena mereka menerapkan hukuman korupsinya itu di negaranya ketat. Perkara dia dapat keluar ya, uangnya dari mana itu nggak peduli. Yang kedua, kita juga tidak membahas soal penggelapan pajak misalnya. Ada satu negara misalnya di Afrika, Seychelles gitu dia sebagai negara surga pajak, itu CPI-nya tinggi, Bang. Kenapa? Karena memang di Seychelles itu penegakan hukum anti korupsinya berjalan secara efektif. Betul. Orang mau menggelapkan pajak ke situ ya dia terima gitu ya. Terus kemudian bagi pejabat yang melakukan korupsi terhadap pajak itu ditangkap di negaranya. Jadi kami punya keterbatasan di situ, Bang, gitu ya. Atau kami juga tidak menilai soal bagaimana aliran uang haram gitu ya, atau illicit financial flow. Kita nggak lari ke situ, Bang. Jadi kita fokus di penyuapan, fokus di gratifikasi, fokus di konflik kepentingan, korupsi politik, penunjukan pejabat yang erat kaitannya dengan misalnya trading influence dan sebagainya. Nepotisme, gitu, nepotisme, betul. Ya, menarik sekali itu. Memang tadi yang disampaikan tadi sebetulnya sudah menggambarkan dengan jelas bahwa persepsi tadi adalah gambaran fakta gitu kan. Karena kalau fakta sendiri kan menggalinya kan nggak mudah, sulit sekali karena tertutup. Penegak hukum pun perlu investigasi yang mendalam untuk mendapatkan fakta-fakta itu. Jadi menarik sekali. Dan
Kalau melihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang dari tahun 2022 ke 2023 ini sama-sama 34. Tapi kalau kita lihat rankingnya turun 5 kalau nggak salah ya. Ya. Dari 110 menjadi 115. Apa yang menyebabkan itu? Apakah negara-negara lain sudah mulai menjadi lebih baik atau gimana ceritanya? Ya. Kalau ditarik fakta globalnya, Bang, sebenarnya justru secara global kita itu rata-ratanya stagnan, Bang. Sudah 8 tahun. Oh. Rata-rata global kita itu hanya di angka 43, Bang. Jadi rata-rata global 43. 43. Indonesia di bawah rata-rata global dong. Di bawah rata-rata global. Bahkan di bawah rata-rata Asia Pasifik yang 45, Bang. Oh gitu ya. Betul. Ya, nah, jadi kalau kembali lagi tadi bahwa apakah banyak negara juga yang mengalami stagnasi dan penurunan, Bang. Iya. Contohnya yang kemarin kami launching itu juga Singapura, Bang. Singapura juga stagnan di angka 83. Oh, 83. Ya, stagnan tapi bagus. Stagnannya tapi 83 ya. Kita stagnannya 34. Betul. Iya. Bahkan Denmark turun, Bang, gitu ya. Jadi 90 gitu ya. Yang tadinya 92. 92. Ya. Nah, artinya sebenarnya ini tren-tren global kita terjadi banyak sekali perubahan. Nah, itulah kenapa kami di rilis kami baik secara global maupun yang kami rilis di Indonesia, kami mengalamatkan pada kepemimpinan nasional bahwa tahun 2023 itu sebenarnya tahun yang tanpa perkembangan pemberantasan korupsi yang baik gitu. Karena apa? Karena sebenarnya problemnya sudah bukan lagi perkara korupsi besar atau korupsi kecil, petty corruption bukan, tapi korupsi politik, Bang. Yang ini yang sangat sulit sekali untuk tersentuh gitu ya. Karena kalau kita bicara kepemimpinan nasional, panglima pemberantasan korupsinya itu dia tidak paham apa itu korupsi politik, ya dia akan menabrak segala aturan dan itu dianggap bahwa yang penting saya nggak mencuri uang negara. Iya. Padahal kalau dilihat dari praktek korupsi yang berdampak paling berat adalah korupsi bidang kebijakan. Betul. Dan adanya banyak konflik of interest gitu ya dalam pemerintahan ini yang justru malah lebih berbahaya daripada korupsi-korupsi biasa ya. Betul sekali, Bang. Terus motretnya gimana kalau kita mau ingin motret tadi konflik of interest atau terkait dengan kebijakan-kebijakan yang korup? Karena kan bisa jadi responden ini tidak semuanya bisa paham dengan fakta-fakta itu. Ya. Jadi responden ini dipilih dari pebisnis dan pakar gitu ya. Jadi pakar juga jadi responden ya. Pakar ekonomi dan investasi dan bisnis, Bang. Jadi dari persepsi mereka lah kita dapat menambang datanya gitu ya. Jadi kita yakin bahwa mereka ini sudah paham bagaimana beroperasi di sebuah negara, Bang. Ketika mereka punya pengetahuan, mereka akan melihat bagaimana Indonesia economic outlook misalnya. Nah, makanya tidak heran ketika sekitar tahun 2017, 18 dan terakhir 19 ketika Presiden Jokowi mengeluarkan paket ekonomi kebijakan yang memudahkan karpet merah, indeks kita bisa naik gitu ya, Bang ya. Undang-undang Ciptaker ya. Sebelum Ciptaker kita udah mulai paket kebijakan ekonomi itu, Bang. Itu sudah naik. Apalagi kalau Ciptaker itu debatable, Bang. Antara dia itu mendatangkan investor atau mencari investor secara favoritism gitu. Nah itu nanti ada pembahasan sendiri yang lebih detail. Misalnya begini, Bang. Orientasi Indonesia untuk mendatangkan investor itu seperti apa? Kalau kita mau selaras sejalan dengan mendatangkan investor yang banyak, investasi kita bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, dan korupsinya juga indeksnya tinggi gitu ya, atau pemberantasan korupsinya jalan terus, Bang. Artinya kita mencari sumber-sumber ekonomi yang dia juga para pengusahanya punya safeguard untuk anti korupsi. Ya. Idealnya. Tapi faktanya nggak begitu. Dengan munculnya Omnibus Law, orientasinya yang penting pertumbuhan ekonomi naik, investasi tinggi, tapi mendatangkan para pelaku usaha yang datang dengan tingkat safeguard anti korupsi, standar integritas yang rendah. Ekonomi jalan, Bang. Tapi dampaknya banyak juga. Betul dampak sekali. Lingkungan. Betul sekali. Belum lagi mereka nggak peduli dengan suap penyuap ya. Betul sekali. Makanya kenapa kita kalau bicara soal ESG, Bang ya. Ini agak out of topic, Bang. Bicara soal ESG, environmental, social and governance, kita selalu lemah itu, Bang, di situ. Ya karena tadi investor yang datang tidak dinilai nih apakah dia punya standar lingkungan yang baik. Dia punya business and human rights factor enggak? Bisnis dan hak asasi manusia dia punya enggak? Jangan-jangan dia untuk memperoleh tanahnya dengan cara klaim dan sebagainya gitu ya. Korupsi politik lagi, Bang, di situ kan. Belum lagi governance-nya, tata kelola perusahaan itu bagus enggak sih? Dia mempublikasi enggak sih? Suap
di perusahaan itu kepada pejabat publik itu dihukum nggak sih? Atau dijadikan sebagai faktor agregat untuk ya udah yang penting nanti kita profit gitu Bang. Nah hal-hal seperti itu Bang, itu yang menjadi tantangan kita gitu. Nah tadi balik lagi ke responden. Nah kalau respondennya itu datang, pengusahanya itu datang dari negara yang kita sebut aja OECD countries, yang punya compliance itu ketat banget ya Bang ya, sama isu-isu anti korupsi gitu ya. Atau dia datang dari negara yang punya regulasi anti korupsi yang mapan. Amerika misalnya punya FCPA, UK misalnya punya Bribery Act gitu ya. Atau negara-negara EU yang dia punya juga undang-undang anti korupsi yang ketat gitu ya, penyuapan. Ya mereka walaupun ada omnibus law malah takut untuk ke sini gitu ya. Karena kasusnya banyak Bang. Yang Bang Novel pernah tangani misalnya iktp. Di Amerika bisa kena Bang. Kasus Airbus. Iya betul. Kasus Siemens gitu ya. Nah di negara mereka dia nggak berani nyuap. Saya kalau nyuap saya kena gitu ya. Kasus apalagi Uber misalnya kan pernah. Yang kemarin terakhir di Jerman juga ada tuh perusahaan apa lupa. Satu perusahaan software SGA kalau nggak salah itu. Nah itu juga sama Bang. Dia nggak bisa Bang melakukan itu Bang. Gitu ya. Jadi tetapi beda kalau dia datang dari negara-negara yang non OECD countries yang tidak punya standar anti korupsi yang tinggi. Sama-sama anggota G20 misalnya, Rusia, Cina, India. Gitu. Nah itu yang berbahaya Bang. Kalau investasi kita datang dari negara-negara yang tidak memperhatikan faktor-faktor integritas di dalamnya ada environmental, ada sosial, sama governance tadi Bang. Tapi kalau dilihat memang beberapa waktu yang lalu pemerintah arahnya sih bicaranya terkait dengan pemberantasan korupsi itu justru malah seperti bias gitu. Contohnya begini, jangan dilakukan penangkapan karena kalau dilakukan penangkapan banyak-banyak justru membuat investor lari gitu kan. Ini kan nggak sesuai seperti bilang Mas Wawan tadi nih. Yang Mas Wawan bilang tadi saya setuju, tapi yang pemerintah bilang tadi seolah-olah penangkapan korupsi, pelaku korupsi itu justru buat investor takut gitu. Lakukan saja pencegahan. Karena dengan pencegahan itu maka bisa terjadi efek efisien, pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien. Tapi yang menarik begini, yang saya pahami, memberantas korupsi untuk indeks persepsi yang di bawah 5, di bawah 50 gitu ya. Itu idealnya pendekatannya lebih dikedepankan penindakan harusnya dalam pandangan yang saya pahami ya. Terus kalau di atas 50 mungkin lebih banyak dikedepankan yang pencegahan. Tapi kita di bawah 50 justru malah mau pencegahan dan ternyata di masa-masa setelah itu yang terjadi KPK-nya justru malah hancur gitu, bukan hanya lemah ya, hancur bahkan. Dan kemudian pemberantasan korupsi malah jadi bermasalah gitu ya. Kalau Mas Wawan memandang dari hal yang saya sampaikan tadi seperti apa mestinya? Ya saya kira gini, pertama adalah soal kita boleh banyak belajar dari Hong Kong misalnya. Hong Kong itu kan tahun 70-an, 80-an dari negara terkorup gitu ya. Sangat-sangat korupsi di situ, judi di situ, kejahatan illegal money itu ada di situ semua gitu, sampai dengan korup polisinya dan sebagainya gitu. Tetapi dari pelajaran ICAC Hong Kong yang dia memang sangat aktif di situ ya, salah satu kuncinya mereka kalau mau pencegahan yang paling efektif itu kan adalah penegakan hukum, penindakan. Itu untuk negara yang sangat korup. Oke lah kalau kita bicara soal negara-negara yang CPI-nya di atas 80, di atas 70, ya mereka tinggal regulasinya karena udah berjalan, etika publiknya udah jalan. Di kita ini kan regulasinya ada Bang, tapi kadang-kadang berbenturan satu sama lain gitu ya. Etika publiknya yang nggak jalan Bang gitu ya. Konflik kepentingan di kita belum diatur secara positif gitu Bang. Bahkan dengan terang-terangan bilang nggak apa-apa ya seolah-olah. Boleh. Nah itu jadi satu penanda juga Bang gitu ya. Jadi kalau soal apakah tadi jangan ditangkap-tangkap nanti investor nggak akan datang. Itu sebenarnya juga sudah dikonfirmasi waktu tahun 2019 kita bikin seminar bersama menghadirkan World Bank, nggak begitu jalan pikirannya. Kalian nangkap siapa? Kalau kalian nangkap koruptor, ya investor seneng dong. Ulang investor ini dirugikan karena koruptor kan dia dimintai biaya lebih, dia dimintai sesuatu yang harusnya tidak masuk pada margin untung dia. Ya senang kalau ditangkap, ditegakkan hukumnya gitu ya. Jadi bagi saya itu malah kalau orang hukum bilang kontradiksi interminis gitu ya. Lawang ada penjahat ditangkap kok pelaku usaha nggak mau datang. Pelaku usaha nggak mau datang itu karena ada kejahatan. Kan gitu. Betul. Karena saya dimintain lebih. Karena perizinannya sulit. Gitu. Karena pengadaannya sudah diatur. Misalnya begitu loh Pak. Tapi kalau yang ngatur perizinan, yang ngatur pengadaan atau kartel di dalam atau biasa disebut teman-teman oligark di dalam itu ditangkap, termasuk pejabat publiknya, karena dia korup, ya pengusaha jadi lebih mudah seneng kan Bang. Jadi kita juga selalu bilang gini Bang. Jadi paket-paket
mujarab yang dulu ditawarkan oleh International Financial Agency gitu ya, soal diregulasi, dibirokratisasi, itu oke lah tahun 98 kita krisis moneter. Hari ini paket itu, bahkan sampai paket resentralisasi hari ini Bang, itu kalau 3 itu diterapkan, tetapi tidak diimbangi dengan nilai integritas dan prinsip anti korupsi yang ketat, sama aja Bang. Contohnya begini, deregulasi, dibikin undang-undang yang mudah untuk berusaha, tapi omnibus law Bang, menafikan lingkungan, menafikan partisipasi publik. Ya kan justru malah berbalik tadi kan. Akibatnya apa? Investor yang masuk kita kayak milih aja ini kucing garong dalam karung gitu ya. Yang kedua debirokratisasi. Oke lah, klaim bahwa kita akan memangkas perizinan dari yang tadinya 3 hari, sekarang hanya misalnya 1 hari selesai. Tapi memangkasnya ini memangkas korupsinya enggak? Betul. Masih ada calo enggak di dalamnya? Masih ada nanti misalnya kickback, diskon, atau gratifikasi dalam bentuk lain. Nah kalau dikurangi tetapi masih ada permainannya itu ya sama aja. Atau resentralisasi Bang. Karena desentralisasi korupsi terjadi di daerah-daerah, maka sudah sebaiknya perizinan, pengadaan dan sebagainya ditarik, apalagi perizinan tambang nih, kita tarik ke pusat misalnya Bang. Setelah ditarik ke pusat, emang korupsinya hilang? Tidak, hanya memindahkan lokus korupsinya saja Bang, dari daerah ke pusat. Nah penyakitnya itu apa sih Bang? Integritasnya Bang. Betul. Korupsinya kan Bang, itu yang harusnya selesaiin dulu, bukan paket-paket kebijakan, karena paket kebijakan debirokratisasi, deregulasi, resentralisasi itu bukan panacea Bang. Betul. Itu bukan obat sakit kepala yang kita minum terus selesai. Enggak Bang. Enggak begitu sekarang jalannya gitu. Menarik sekali itu. Memang kalau kita lihat bahkan masa Covid sekalipun itu dugaan praktek korupsi besar sekali. Betul. Bukan hanya terkait dengan pengadaan APD atau alat cek Covid. Betul. Banyak lagi masalah-masalah lain. Bahkan bansos pun dugaannya korupsi. Dan lebih parah lagi, sudah dugaan korupsinya dibicarakan banyak orang dan bisa menjadi rahasia umum lah gitu ya. Itu belum ada yang ditangani dengan konkret sampai hari ini. Gitu ya. Ini kan tentunya menjadi pembicaraan dan ini tentunya akan menjadi persepsi ya. Jadi menjadi masalah yang sangat serius. Selain itu bahkan contohnya gini, ketika kita bicara beberapa waktu yang lalu ada kebijakan atau peraturan terkait dengan omnibus kalau nggak salah, itu terkait dengan masalah perkebunan sawit contohnya 3,3 juta hektar di dalam kawasan hutan. Kemudian ada wacana mau diputihkan. Ini kan orang bingung loh, apa ini? Saya khawatir yang begitu-begitu justru membuat orang menjadi takut, menjadi tidak ada kepastian hukum. Kok melanggar hukum dengan terang-terangan mau dibebaskan begitu ya. Jadi yang begitu-begitu gimana pandangan dari Mas Wawan? Kuncinya itu tadi Bang Novel, yang dimaui investor sebagai responden untuk CPI ini adalah apa? Kepastian hukum Bang. Jadi bukan masalah koruptor ditangkap menakut investor, nggak ada itu. Tapi kepastian hukum. Yang salah ya ditindak gitu. Betul. Karena kepastian hukum lah itu yang menjadi harapan Bang. Kalau di CPI kami itu harapan investor yang bersih. Mana ada sih Bang investor kalau dia bersih, dia usaha dari nol benar-benar jujur, dia mau dipalak gitu istilahnya, mau nyuap kan enggak Bang. Apalagi misalnya tambah lagi dia datang dari negara investor luar, dia datang dari negara yang punya tadi compliance tinggi terhadap anti korupsi. Saya kalau balik lagi saya dijerat di negara saya, meskipun kita bisa berdebat kalau di negara asalnya bisa jadi dia tidak bukan tindak pidana tetapi non conviction based gitu ya. Tetapi kan dendanya tinggi Bang. Bahkan dendanya bukan hanya mengembalikan kerugian itu kepada masyarakat yang terdampak langsung, kita pernah dapat itu kan Bang, kasusnya Siemens gitu-gitu kan. Nah, tetapi juga di moratorium nggak boleh bekerja di satu negara. Bayangkan Bang, kalau Indonesia ini kan pasar besar Bang. Betul. Itu yang dikeluhkan Airbus, dikeluhkan oleh Boeing. Itu kenapa? Dia karena nggak bisa beroperasi di Indonesia dalam 2 tahun semenjak putusan itu inkrah gitu ya. Kenapa? Dia nggak bisa nyetor lagi mesin-mesinnya, dia nggak bisa menjual ke Indonesia. Nggak hanya Indonesia Bang, tapi Cina. India itu juga pasar mereka besar ini Bang. Mesin pesawat kalau mau dijual di negara ini. Nah, jadi yang justru harusnya senang gitu ya. Kalau ada koruptor yang ditangkap. Karena ada kepastian hukum di situ. Saya nggak berani menyuap. Gitu ya. Saya nggak berani menyuap karena saya akan dihajar di negara saya. Dan itu bagus untuk Indonesia juga kan. Artinya kalau praktek korupsi dibereskan bisa menjadi bagus sekali. Sekarang gini Mas Wawan, melihat dari skala permasalahan tadi, kita coba melihat dari hal yang agak mending di Indonesia. Dari nilai 34 kan akumulasi dari beberapa penilaian. Dari semua penilaian itu yang agak lumayan di Indonesia ini soal apa sebenarnya? Sebenarnya yang
paling lumayan itu kalau kita bicara soal ekonomi, Bang. Gitu Ekonomi. ya meskipun tadi debirokratisasi, tapi ternyata juga ada beberapa pelaku usaha yang menikmati kalau izinnya dikurangi gitu ya. Perkara masih ada calo dan sebagainya, dia bisa bernegosiasi dengan itu. Artinya bahwa oke lah, saya nggak akan bayar calo tapi tetap 1 hari gitu ya. Oke, nah itu nggak apa-apa gitu ya. Nah di ekonomi kita selalu bagus, makanya kita selalu bicara begini, Bang. Pemberantasan korupsi itu jangan hanya ditujukan orientasinya untuk ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi. Karena jujur nih, Bang, ini jelek lagi nih, Bang. Gini. Pertumbuhan ekonomi itu siapa sih yang menikmati? Pertumbuhan ekonomi kita misalnya 5-7%, Bang. Tapi indeks Gini kita itu juga lebar, Bang. Oke, hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha aja barangkali. Nah, bahkan yang paling saya ini mengutip Bang Faisal Basri kemarin bilang bahwa ada pengusaha Indonesia yang dengan arogannya bilang bahwa Indonesia itu sudah dikuasai oleh 30%. Dan dia sudah mendukung satu pasangan calon misalnya, dan dia akan memenangkan itu. Jadi saya kira ini nggak bisa, Bang, gitu loh. Jadi kalau orientasi pemberantasan korupsi kita harus dikembalikan kepada apa? Kepada penanaman budaya integritas. Karena ini investasi masa depan, bukan investasi ekonomi. Kalau investasi ekonomi tadi sawit, lahan sawit yang bisa di tengah hutan. Ini kan udah perizinannya kita tahu pasti bermasalah. Atau kasusnya Gubernur Aceh yang mengizinkan membangun PLTA di tengah hutan lindung, Bang. Kasusnya Rita Widyasari misalnya, Ratu Batubara dengan segala konsesinya bisa masuk hutan lindung atau hutan adat, Bang. Itulah maksud saya bahwa pentingnya di sini hari ini bahwa pembangunan ekonomi kita hari ini, pertumbuhan ekonomi juga harus diarahkan pada budaya anti korupsi. Nggak bisa hanya mengejar keuntungan, tetapi patut dihargai bahwa Indonesia ini, Bang, kalau dari sisi positifnya kita masih menarik dari sisi ekonominya, Bang. Sehingga gak heran kalau sebenarnya kita memperbaiki ekonomi itu satu momentum untuk memperbaiki budaya anti korupsi, Bang. Tapi sebaliknya juga kalau ekonominya diperbaiki saja tapi tidak anti korupsi nggak diberesin, nanti justru dikuasai sama pengusaha hitam ya. Betul sekali, Bang. Dan parahnya lagi kalau kita bicara sisi yang lain misalnya, pengusaha hitam ini sudah masuk kepada ranah politik. Kita bisa cek dari berbagai sumber data, Bang. Misalnya kalau kita bicara soal oligarki, kita bicara soal kartel, kita bicara soal kleptokrasi, Bang. 60%, Bang, anggota DPR kita itu juga menyaruh sebagai pengusaha, Bang. Gimana nggak konflik kepentingan di situ? Gitu yang ya, Bang, sampingannya pengusaha atau DPR-nya nih? Nah, kayaknya DPR-nya, Bang. Kacau itu loh, ya. Ini tadi menarik sekali yang disampaikan sama Mas Wawan tadi, yang soal integritas. Bahwa pemberantasan korupsi itu fokusnya adalah menguatkan budaya integritas. Bahkan kalau kita lihat gini, Mas Wawan lihat kalau di KUHP itu ada bab 8. Bab 8 itu judulnya, temanya adalah kejahatan terhadap penguasa umum. Salah satu pasalnya itu pasal tentang suap. Walaupun ada pasal soal melawan petugas, melawan perintah petugas dan segala macam, ada pasal-pasalnya itu. Suap itu diposisikan sebagai perbuatan kejahatan terhadap penguasa umum. Artinya penguasa umum yang disuap itu adalah korban kejahatan. Ini udah pas betul kan sebetulnya pasal itu. Betul. Cuman kan sekarang pertanyaannya, kalau korban kejahatan orang biasanya kan melapor. Nah ini sangat-sangat jarang ada aparatur itu disuap melapor, itu sangat-sangat jarang. Jadi ini yang menarik sebetulnya. Karena tidak paham bahwa integritasnya itu dijaga oleh negara. Orang yang berbuat merusak integritasnya itu dianggap sebagai pelaku kejahatan. Tapi kalau kemudian aparatur yang menerima berlaku bab 27, kejahatan dalam jabatan gitu. Jadi dia sebagai pelaku kejahatan juga. Gambarannya seperti itu. Jadi itu menarik sekali memang. Karena ketika integritas itu dirusak, maka pada dasarnya aparatur yang direkrut oleh negara dengan basis adalah karena dia itu dianggap orang yang betul-betul dihormati, dimuliakan dan dijaga kehormatannya lah gitu ya. Maka kemudian menjadi sebaliknya, menjadi pelaku kejahatan dan pastinya menjadi pengkhianatan kepada kepentingan negara. Menarik sekali itu, Mas Wawan. Dan satu hal, Mas Wawan, saya pengen dapat informasi juga dari Mas Wawan, dari poin-poin soal indeks persepsi korupsi Indonesia, yang paling buruk soal apa? Paling buruk ada 2, Bang. Soal indeks terkait dengan World Justice Project, dia bicara soal Rule of Law Index. Rule of Law Index itu bicara soal ada tidaknya korupsi yang melibatkan legislatif, yudikatif, eksekutif, militer dan kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua,
Varieties of Democracy. Yang pertama tadi nilainya berapa itu? Sekarang 24 Bang. 24 ya. Bahkan ya. Dan itu relatif cenderung stagnan dalam 5 tahun terakhir Bang gitu. Dan WJP itu, World Justice Project Rule of Law Index itu selalu menjadi indeks yang paling bawah kalau di CPI kita Bang. Selalu itu Bang. Yang kedua Varieties of Democracy. Varieties Democracy itu mengukur seberapa parah korupsi politik yang terjadi di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui apa? Penunjukan pejabat. Melalui pembentukan regulasi. Kenapa dua ini selalu rendah? Terkonfirmasi berarti Bang, bahwa penegakan hukum di Indonesia lah yang menjadi penyebab CPI kita selalu rendah. Tadi kan yang positif ekonominya nih Bang, bagus nih, mau ditata. Tapi angka jujur berapa Bang, itu sekitar berapa ekonomi tadi? 47-an. 47-an. Jadi 47 sama 39. Nah, angka ini tinggi, tapi bisa dibilang juga gini Bang, Indonesia ini kan luas dan kaya akan sumber daya alam Bang. Jadi ditinggal tidur aja orang akan datang untuk berinvestasi sebenarnya. Betul. Kan gitu ya. Tinggal tadi tantangannya cari investor yang baik atau buruk. Cari investor yang mau dia menjaga lingkungan untuk anak cucu kita sebagai warisannya, atau merusak sekarang. Serakah gitu Bang ya. Nah, makanya itu perlu diimbangi dengan apa? Penegakan hukum. Nah sayangnya di Varieties of Democracy kita, korupsi politik kita, dan Rule of Law Index kita itu selalu jelek. Nah artinya penegakan hukum kita kalau di hadapan pertumbuhan ekonomi selalu kalah Bang. Yang dikasih karpet merah adalah soal orientasi pertumbuhan ekonomi Bang. Yang kita tahu pertumbuhan ekonomi siapa yang menikmati lagi. Tapi penegakan hukum kita selalu kalah di situ. Dan ini kan terbukti Bang. Penegakan hukum yang lemah ini selalu terbukti. Misalnya apa? Pelemahan KPK misalnya. Ini menjadi satu bukti bahwa, atau perubahan undang-undang MK gitu ya. Dan beberapa hakim agung bahkan Bang ya, yang tertangkap, dan ini yang nggak bisa diterima oleh nalar publik secara global gitu. Seorang hakim, beberapa lagi ya, beberapa, dan hakim agung lagi Bang, gitu. Ini nggak bisa diterima oleh nalar publik di global. Seorang hakim, oke lah kalau pengacara, akuntan, atau apa enablers yang lain gitu ya, dia boleh lah gitu ya. Hakim Bang, hakim agung ya, hakim agung yang harusnya udah selesai dengan integritas, harusnya udah selesai dengan kepatuhan dia terhadap hukum. Bisa ditangkap. Ini kan udah anak sekarang bilangnya di luar nurul gitu loh Bang. Nah, ini ya penegakan hukum inilah yang membuat CPI kita semakin berat. Jadi kami selalu bilang ke pemerintah, oke lah kalau kalian mau fokus ke perbaikan investasi, ekonomi dan sebagainya, tapi jangan ditinggalkan. Karena kalau pemerintah ini masih menggunakan CPI sebagai benchmark, sebagai data yang nantinya harus menjadi capaian bersama pemberantasan korupsi, ekonominya bisa naik tinggi gitu ya. Tapi kalau penegakan hukumnya turun, ya CPI kita selalu di bawah-bawah terus gitu loh Bang. Betul. Karena kan ini agregat Bang ya. Kalau secara metodologi penjelasannya masing-masing punya bobot 1 ya dibagi 8. Nah kalau ini di bawah terus, ini mau naik terus ya tetap aja kita nggak berubah kan rata-ratanya. Ekonomi jadi ekonomi berbiaya tinggi, ekonomi yang merusak lingkungan, tidak peduli asasi manusia. Dan akhirnya imbasnya negara nggak dapat apa-apa dari kegiatan usaha ekonomi tadi. Lagi-lagi oligarki yang diuntungkan Bang. Menarik sekali itu. Saya teringat tadi yang terkait dengan hakim tadi. Suatu hari saya pernah di KPK dengan beberapa kawan konstruktural di KPK. Kemudian datang ke beberapa negara di Eropa. Waktu itu mereka ada yang protes tuh Mas Awan. Kenapa KPK lakukan penyadapan tanpa izin hakim, tanpa izin pengadilan? Saya bilang itu undang-undang yang lama ya. Saya katakan di tempat kalian bagaimana? Saya tanya. Oh kami harus ada izin dari hakim. Oke. Saya tanya lagi sama mereka. Dalam 1 tahun terakhir ada berapa hakim yang tertangkap menerima suap? Saya tanya begitu. Wow, kata dia. Hakim? Nggak mungkin hakim menerima suap kata dia. Saya bilang waktu itu seingat saya ada 5 tuh. Di kami ada 5 dan saya yakin itu hanya baru sebagian yang tertangkap. Langsung dia bilang, oh kalau begitu jangan pakai izin hakim kata dia. Ini gambaran lah, memang masalah penegakan hukum kita problem sekali ya. Dan semoga itu nanti menjadi concern dari perbaikan ya, Mas Wawan ya. Kalau saya tanya yang terakhir nih Mas Wawan, kalau ada pilihan mana yang lebih prioritas diperbaiki, praktek korupsi di penegakan hukum atau di sektor politik, mana yang lebih dahulukan? Kalau saya yang pertama itu adalah perbaikan prinsip-prinsip anti korupsi dan penegakan integritas di sektor politik dulu. Politik ya. Kenapa? Sebabnya apa ya? Karena di kita yang paling banyak sekali mempengaruhi elemen di tempat lain itu adalah
faktor politiknya. Politik ya. Kebijakan dibikin karena politik. Pejabat ditunjuk karena proses politik. Oh iya, ya kan? Iya. Termasuk pengawasan anggaran, juga. Betul. Nah, sehingga perbaikan sektor politik supaya mereka lebih imun terhadap korupsi gitu ya, supaya mereka tidak mau korupsi itu lebih penting. Baru setelahnya kita akan dapatkan cari penegak hukum yang dia memang punya visi yang sama, orientasi yang sama terhadap anti korupsi, Bang. Gitu. Menarik sekali nih. Bincang-bincang sama Mas Wawan ini semuanya penting dan keren semuanya. Sampai saya bingung mau nanya lebih banyak lagi, waktunya kepanjangan nanti. Nanti diskusi lain waktu aja Mas Wawan. Mas Wawan, terima kasih banyak. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat ya. Maksudnya orang bisa memahami dan kemudian semoga bisa ada perubahan menjadi lebih baik hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Amin. Terima kasih Mas Wawan. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.